Selamat pagi ini yang cerah, suasananya cukup baik untuk ke lapangan. Kita akan melihat satu singkapan geologi yang menarik. Di mana itu tempatnya? Di daerah Kembang Songo. Jadi pagi ini saya berada di daerah Kembang Songo untuk mengajak para sobat geoscientist untuk melihat lebih dekat dan lebih detail apa tanda-tanda atau sosok dari sesar atau patahan yang selama ini sudah kita sering dengar tetapi kita mungkin belum melihatnya. Di titik ini adalah titik yang paling baik kita mengamati secara keseluruhan dulu dari singkapan yang nanti akan kita amati dengan lebih seksama. Jadi kalau kita melihat dinding atau singkapan ini, itu akan terpotong oleh satu bidang rekahan yang berada di tengah, yang bentuknya atau kedudukannya vertikal, sehingga dia memisahkan dua blok batuan, blok di sebelah timur, di sebelah kiri saya, dan blok sebelah kanan atau blok di sebelah barat. Jadi kita nanti akan mengamati bidang rekahan yang vertikal itu, kalau dia menunjukkan tanda-tanda sebuah pergeseran, di mana tanda-tanda pergeseran itu nanti juga akan ditunjukkan oleh baik ada bidang sesarnya maupun bekas jejak-jejak pergeseran dan produk dari pergeserannya, maka kita akan yakin bahwa itu adalah bagian dari sebuah patahan yang dalam hal ini karena kita berada dekat dengan jalur patahan opak atau sesar opak, maka kita memperkirakan bahwa bagian dari patahan ini merupakan batang dari sistem sesar opak. Katakan ini suatu bagian atau segmen yang memotong bukit batuan yang cukup keras ini. Kita nanti juga akan melihat batuan apakah yang terpotong oleh bidang patahan sesar opak ini. Baik, kita berada di titik di mana kita akan mengeksplor lebih jauh lagi secara detail singkapan atau sosok dari segmen atau bagian dari sesar opak yang mengenai singkapan batuan ini. Saya berdiri di titik ini dikenal oleh penduduk setempat, bukit di sini itu disebut sebagai Bukit Mengger. Dia adalah tempat tertinggi di wilayah ini. Dan bukit ini memanjang kurang lebih arah utara selatan. Sehingga kita posisinya sekarang berada di ujung utara dari Bukit Mengger. Di mana terdapat singkapan batuan di belakang saya. Dan tentu saja tanda-tanda dari sesar opak. Kalau kita melihat sekilas mengenai batuan apa yang terkena atau mengalami pensesaran ini, batuan ini terdiri dari bawah ke atas, dari tempat saya mulai berdiri, itu ada singkapan kira-kira setebal 10 meter, 10 sampai 15 meter, dan dia disusun oleh dari bawah, terdiri dari breksi atau batuan hasil gunung api, karena dijumpai banyaknya fragmen-fragmen batu apung. Sehingga kita bisa menyebutnya ini sebagai breksi batu apung. Dan kemudian berkembang ke atas, yang paling halus ini adalah abu vulkanik atau kita sebut sebagai tuff. Dan terus berlanjut mengkasar sedikit ke atas dan dilanjutkan dengan tuff lagi. Jadi secara keseluruhan
Batuan ini terdiri dari endapan-endapan hasil letusan gunung api yang kalau menurut ahli, batuan gunung api yang mengandung fragmen-fragmen batu apung itu hasil dari letusan yang besar sekali. Dan formasi ini disebut oleh peneliti terdahulu sebagai formasi semilir. Sehingga gunung api yang menghasilkan formasi ini itu oleh peneliti dari luar negeri disebut sebagai semilir volcano. Dan karena besarnya produk atau singkapan dari hasil letusan ini, maka semilir volcano itu dianggap juga sebagai super volcano. Dan kalau kembali ke super volcano yang umurnya sudah sangat tua, jadi ini adalah gunung api purba, dari dating bagian-bagian yang mengandung zirkon dalam batuan yang seperti ini, itu singkapan ini produk dari sebuah kegiatan gunung api super volcano yang namanya semilir, itu berumur sekitar 20 juta tahun. Dan batuan ini kemudian tersingkap, kemudian mengalami patahan, dan karena dia cukup solid, cukup keras, maka rekaman-rekaman patahan yang dialami oleh batuan ini itu cukup terekam dengan baik. Karena seperti kita ketahui, sesar opak itu melalui zona yang bervariasi batuannya. Ada yang batuan keras, yang kita sebut bedrock, ada yang mengalami di daerah aluvial. Maka kalau kita ingin mencari rekaman, kita harus ke batuan yang keras atau bedrock seperti ini. Di daerah-daerah dataran Yogyakarta, di mana pada waktu terjadi gempa banyak sekali kerusakan karena sesar opak itu melalui batuan-batuan yang lunak. Sehingga tempat ini itu menjadi langka karena sangat sedikit batuan-batuan keras yang dilalui oleh sesar opak. Kalau kita melihat bukti dari sesar opak, maka pertama yang sangat meyakinkan kita bahwa sesar opak ini hadir atau sesar ini hadir di sini adalah menghilangnya perlapisan dari batu apung ini. Mestinya kalau dia tidak mengalami pensesaran, maka lapisan ini bisa kita ikuti. Tapi ternyata kita menemui suatu fenomena batuan yang masif dan dia membentuk dinding seperti ini, bidang yang vertikal, ya. Jadi inilah bidang sesar dari sesar opak yang ingin kita lihat secara lebih seksama, ya. Bidang ini kalau kita ukur nanti dengan memakai kompas geologi, itu akan menunjukkan arah tertentu dan itulah nanti arah yang menjadi arah umum dari patahan opak yang selama ini sudah dipetakan oleh peneliti terdahulu. Baik, nanti akan kita ukur kedudukan sesarnya di arah yang lain supaya kita bisa lebih jelas mendapatkan arah yang baik, dan kemudian kita akan melihat bukti-bukti lainnya dari sesar opak selain dari bidang dan batuan yang sudah menghalus yang kita sebut sebagai zona hancuran atau breksi dari sesar opak ini. Maka kita akan membuat sketsa di sini. Kita telah buatkan sketsanya, dan sketsa ini dicoba mirip